Halo semuanya. Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini seperti yang bisa kalian lihat di thumbnail dan di judul, aku mau ngomongin tentang Chloe Nomad. So, buat kalian semua, selamat nonton ya. Oke, aku hari ini mau ngomongin tentang semua jenis Chloe Nomad yang eau de parfum. Jadi Chloe Nomad itu ada 4, yaitu Chloe Nomad eau de parfum, Chloe Nomad eau de toilette, Chloe Nomad absolu de parfum, and Chloe Nomad eau de parfum naturel. Tapi di sini aku cuma punya 3, yaitu yang Chloe Nomad eau de parfum, Chloe Nomad yang absolu, dan ada yang Chloe Nomad naturel. Aku nggak punya yang eau de toilette karena to be honest, aku nggak tertarik untuk membeli Chloe Nomad eau de parfum itu. Tapi one day kalau aku tertarik, ya aku nggak tahu. Mungkin nanti aku bakal nemu good deal dan aku bakal beli. I don't know, karena emang aku sesuka itu sama Chloe Nomad. That's why aku punya hampir semua flankersnya. Oke, yang pertama bakal kita bahas adalah yang Chloe Nomad eau de parfum. Jadi ini botolnya, menurut aku botolnya oke sih, oke banget. Dia sturdy, terus tebal juga. Well, ini good build quality-nya oke banget. Terus ada kayak kain velvet di tutupnya, dan juga dia punya semacam tali juga. Nah, ini tuh talinya di retinnya di sini ya, di bawahnya sini. Bukan ditaliin di tutupnya. Jadi begitu kalian lepas tutupnya tuh dia masih ada, gak bakal jatuh, gak bakal lepas. I like it though. Dari segi packaging menurut aku Chloe Nomad oke. Compared to the other Chloe yang kotak gitu, aku lebih suka yang ini. Lebih, I don't know, it seems very chic. Ini kayak tasnya Chloe sih yang kayak gini. Dan menurut aku juga botolnya ngingetin sama cewek-cewek hippie chic gitu, yang free soul. Pokoknya aku suka sih. Nggak kaku gitu loh. Kalau yang Chloe itu kan kayak cewek-cewek boarding school yang rapi, seragaman. Sementara kalau yang ini tuh kayak lebih free soul, free spirit, just like me. Chloe Nomad eau de parfum ini dirilis tahun 2018. Nose behind it is Quentin Pish. I'm sorry if I pronounce it wrong. I'm so sorry. Dan Chloe Nomad eau de parfum ini tergolong sebagai Cypre floral fragrance for women. Notes-nya aku bakal sertain di sini atau di sini seperti biasa. Di top notes-nya ada Mirabelle, bergamot, lemon, and orange. Middle notes-nya ada freesia, peach, jasmine, and rose. Base notes-nya ada oak moss, amberwood, patchouli, white moss, and sandalwood. Secara umum sih karakteristiknya dari parfum Chloe Nomad ini adalah sangat terbalik banget sama parfum yang Chloe itu. Kalau yang Chloe itu kan menggambarkan yang cewek-cewek elegan, kalem, baik-baik gitu ya. Pokoknya ya seperti yang aku gambarkan tadi, boarding school girls. Sementara kalau yang Chloe Nomad ini tuh lebih ke bold, adventurous girls. Pokoknya yang tipe-tipe free spirit seperti yang aku bilang tadi. Memang Chloe Nomad itu diciptakan atas dasar itu sih. Jadi biar parfum Chloe itu gak yang satu tipe linear ke arah klasik, perempuan klasik aja, maksudnya classic girls aja yang kalem-kalem gitu, tapi ada juga yang menggambarkan bagian cewek yang bold, adventurous dari sisi itu. Kalau dari sprayernya, I like it. Sprayernya halus dan openingnya menurutku ada hint floralnya, ada hint citrusnya, tapi nggak citrusy yang seger banget, tetap ke arah white floral. Ya, but I can smell the Mirabelle tuh. Aku nggak pernah pegang Mirabelle, aku nggak pernah nyium langsung Mirabelle itu aromanya seperti apa. Tapi yang aku baca Mirabelle itu kan plum. Nah, aku bisa ngecium aroma buah-buahan manis, and I suggest that's from the Mirabelle. Jadi perpaduan antara white floral dan Mirabelle-nya itu aduh, enak banget. Aku memang dulu tipenya bukan yang suka parfum floral, but I don't know, semakin kesini aku semakin suka aroma floral yang seger, yang feminin, itu aku suka. Dulu aku lebih suka yang gourmand, sekarang actually
floral, oke, I like it. So, buat kalian semua yang suka parfum manis seperti aku, tapi nyari yang floral, ini oke banget sih Chloe Nomad Eau de Parfum ini. Menurut aku, Chloe Nomad ini tetap menggambarkan ada cewek kalem. Bener-bener aku kalau pakai ini tuh aku merasa kayak cewek yang kalem. Tapi aku suka kegiatan yang adventurous gitu loh, kayak ke pantai, naik gunung. Ya, aku bisa gambarin Chloe Nomad itu kayak gitu sih. Untuk performance, longevity-nya ini sebagai parfum floral dan parfum fresh, ini menurut aku longevity-nya oke banget sih. Di aku dia bisa bertahan 12 jam plus. Dan kalau dari segi shades-nya pun juga nyebar bun kemana-mana. That's why I love it so much. Oke, parfum kedua yaitu Chloe Nomad Absolu de Parfum. Botolnya kayak gini. Ini tetap ada tali dari velvet gitu. Terus ini tutupnya ada, I don't know what is this, kayak ada titik-titik gold gitu. Malah menurutku ini lebih keren sih. Jadi lebih wild lagi, lebih bold lagi. Dan dari segi sprayernya kayak gini. Kalau di spray halus, masih halus, sama seperti yang tadi. Kalau yang ini sih menurut aku lebih adventurous lagi ya daripada yang Chloe Nomad Eau de Parfum tadi. Nah, kalau ini flanker dari Chloe Nomad Eau de Parfum, ini dirilisnya tahun 2020. Jadi setelah yang Chloe Nomad Eau de Toilette yang aku nggak punya. Kenapa aku nggak punya yang Eau de Toilette? Karena itu kalau dari review orang-orang lebih ke arah fresh lagi, lebih ke arah citrusy lagi, yang sebenarnya aku nggak seberapa suka. Dan aku juga takutnya performance-nya nggak setahan lama yang Eau de Parfum. That's why aku nggak pernah beli yang Eau de Toilette. Nah, kalau Chloe Nomad Absolu ini, notes behind it masih sama, Quentin Peace. Kalau dari notes-nya nanti aku bakal sertain di sini atau di sini seperti biasa. Notes-nya, di top notes-nya ada Mirabelle aja. Dan di middle notes-nya ada Oak Moss and Davana. Di base notes-nya ada Sandalwood and Moss. Kalau secara karakteristik, menurut aku yang Absolu de Parfum ini versi lebih manis dari Chloe Nomad Eau de Parfum yang original. Dia lebih woody, lebih berat, masih ada DNA dari Chloe Nomad-nya. Tapi kalau dari segi performance, Chloe Nomad Absolu de Parfum ini tidak lebih tahan lama dan tidak lebih luas projectionnya kalau di badan aku ya. Tapi kalau dari segi aroma memang dia lebih manis sih, lebih manis daripada yang ini. Manisnya tuh lebih manis ke arah plum. Ya, yang Mirabelle tadi itu lebih kerasa di sini daripada di sini. Kalau di sini kan lebih di openingnya aja. Kalau yang ini tuh lebih secara keseluruhan memang dia lebih kerasa banget Mirabelle-nya. Kalau di sini menurut aku lebih kerasanya yang jasmine-nya, kalau yang ini Mirabelle-nya. Kalau bisa digambarin lagi sih, menurut aku yang ini tuh kayak parfum yang cocok dipakai di malam hari atau di udara yang dingin. Sementara kalau yang ini lebih versatile, dia bisa siang bisa, malam bisa, dan lebih cocok ketika udaranya lebih hangat. Kalau yang ini lebih dingin. Dari warna jusnya juga beda ya, yang Chloe Nomad Absolu ini lebih coklat, sementara kalau yang DOG ini lebih pink. By the way, memang dari segi botol beda ya. Ini yang 75 ml, ini yang 50 ml. Nah, yang terakhir aku mau bahas tentang Chloe Nomad Natural. Aku nggak punya full bottle-nya, belum. Jadi aku beli yang sample size-nya. Nah, ini botolnya gini. Atau nanti aku bakal sertain di layar. Botolnya menurut aku cantik sih. Cantik banget. Dia ada kayak ulir-uliran gitu. Masih sama bentuknya, sama kayak ini. Jadi semua botol Chloe Nomad itu sama persis. Cuman kalau Chloe Nomad Natural di daerah sininya itu kayak ada uliran tali yang diulir gitu. Tapi di kaca ya, jadi ada kayak efek tali diulir gitu di sininya. Dan talinya pun masih sama dari velvet gitu, tapi dikepang. Kalau ini kan kayak diurai gitu aja ya. Kalau yang itu tadi dikepang.
Kalau yang natural dikepang. Nah, kalau yang Chloe Nomad Natural ini di launching tahun 2022. Jadi ini masih baru banget. Awal-awal tahun 2022 tuh dia barusan keluar. Chloe Nomad Natural ini dikategorikan sebagai Amber Floral Fragrance for Women. Nah, ada yang berubah nih dari Chloe Nomad Natural ini. Nose behind it berubah. Jadi perfumernya kalau yang awal-awal tadi dari Nomad Eau de Parfum, Nomad Eau de Toilette, dan Nomad Absolute Parfum itu Quentin Bees. Nah, kalau yang Chloe Nomad Natural ini perfumernya adalah Caroline Demmer. I hope I pronounce her name right. Notes behind it, wait for it, dates and Mirabelle. Ini parfum notes kurma pertama aku yang aku punya. Middle notesnya ada Egyptian Jasmine and Freesia. Base notesnya ada vanilla, sandalwood, and oak moss. By the way, kalau aku lihat-lihat ke situ berarti aku lagi lihat catatanku di HP ya. Dari notesnya aja aku udah bisa bayangin kalau parfum ini memang parfum manis. Kenapa aku bisa bayangin? Karena ya Mirabelle aja tadi manis. Mirabelle sendiri aja menghasilkan aroma buah yang manis, apalagi ditambah sama kurma, pasti manis banget. Longevity-nya ketika aku pakai ini unfortunately not as good as the other Nomad that I have. Dia cuman bertahan 6 jam. Jadi nggak kuat, nggak se-powerful yang lain. Aku nggak ngerti apakah aku memang karena aku pakainya dikit-dikit ya, cuman sini, tangan, dan belakang. Dan sprayernya kan memang kecil ya, nggak segede yang full bottle kayak gini. Tuh gitu doang. Jadi nggak oh my god, so pretty. Mungkin karena aku nge-spraynya itu nggak sebanyak yang full bottle ini, that's why dia longevity-nya di aku nggak seberapa bagus. Seingat aku, waktu aku nge-spray di store di sini, dia tahan lama banget sih. Tahan lamanya ada kali hampir 10 jam juga ada. Karena waktu itu aku nge-spraynya pagi-pagi ketika mall baru buka. Nah, itu aku nge-spray dan aku malam baru pulang. Masih ada, walaupun udah kena air ketika aku cuci tangan kayak gitu itu masih ada. Dari segi sillage menurut aku juga masih moderate sih. Well, balik lagi aku nggak ngerti apakah itu efek aku nge-spraynya cuma sedikit, tapi di aku sillage-nya moderate, nggak seberapa nggak se-wow seperti yang Chloe Nomad Eau de Parfum. Ketika kalian spray pertama, ini sudah kecium banget sih aroma manis dari kurma dan Mirabelle-nya itu tadi. Mirabelle-nya masih kebau ya, tapi ditambah lebih manis lagi, bener-bener aroma kurma. Dan dry middle notes-nya aku kerasanya itu bener-bener aroma jasmine. Jasmine-nya tuh kerasa banget sih, white floral-nya kerasa banget, lebih ke arah jasmine. Bener-bener kayak kalian kalau ngecium bau bunga melati, mungkin kalian punya tanaman melati di rumah atau tetangga kalian punya, nah baunya kayak gitu. Dan di dry down-nya menurut aku ini yang kecium adalah vanilla yang manis ke arah gourmand tapi nggak terlalu berat. Dari keempat parfum Chloe Nomad yang ada, Chloe Nomad Natural ini paling beda kalau dibandingin dengan versi sebelum-sebelumnya, tapi in a good way ya. Menurut aku parfum ini unik sih. Menurut aku Chloe Nomad Natural ini udah mulai nggak mengandung DNA-nya Chloe Nomad ini, karena bener-bener baunya beda banget sih. Kalau yang Chloe Nomad Absolute dan Chloe Nomad Eau de Parfum ini masih sama, masih oh ya ini ada aromanya Nomad, masih di DNA yang sama. Tapi kalau Chloe Nomad Natural ini sebagai flanker menurut aku sangat-sangat berbeda. Masih ada hint Mirabelle-nya, tapi nggak kayak flankernya Nomad sih. Jadi misalnya ini dibentuk edisi baru lagi, nggak termasuk line Nomad, menurutku lebih cocok daripada dia dijadiin flankernya Nomad. Dan sebaca aku di Fragrantica, orang-orang yang nggak suka sama aromanya Nomad yang asli tuh rata-rata suka sama ini. Sementara yang die-hard fan-nya Chloe Nomad agak kecewa sama rilis terbarunya ini. Overall menurutku Chloe Nomad pada umumnya adalah parfum yang smooth, well blended banget. Ya walaupun dia harganya lumayan ya. Makin kesini menurutku makin mahal gak sih? Harganya jadi mirip-mirip kayak YSL gitu. Yang Chloe Nomad Natural ini versi terbarunya harganya udah mirip kayak YSL Lip.
75 mili, 50 mili, 30 mili itu harganya mirip-mirip sama yang YSL Lip. Tapi kalau yang lama-lama gini lebih murah sih kalau dibanding dengan edisi yang terbarunya. Tapi ya menurutku nggak heran kenapa harganya segitu, karena memang kualitasnya oke. So itu tadi pendapat aku tentang Chloe Nomad, baik yang Eau de Parfum, Absolute de Parfum, dan yang natural. I hope you guys like this video, I hope you guys enjoy this video. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini, udah mampir ke channelku. Kalian bisa nonton juga video-videoku yang lain, nanti aku sertain linknya di bawah sini dan di atas sini. If you like my video, please do consider to subscribe, and I'll see you on my next video. Bye bye. Thank you for watching.